Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. 3 pencuri memasuki rumah Shin Leong, dan sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Gerangan, apa sih yang terjadi di sana? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Terdengar olehnya betapa pencuri-pencuri itu mengadu-ngadu, merintih-rintih, minta ampun, dan terdengar pula suara bak big book ketika kaki, tangan, dan senjata menghantam mereka. Mereka bertiga itu roboh dan terus digebuki, dibacok, dihantam, dan darah muncrat-muncrat. Tubuh 3 orang itu berkelojotan. Suara yang aneh keluar dari tenggorokan mereka. Akan tetapi, orang-orang yang marah dan haus darah itu yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah baik dan adil, terus saja menghantam 3 orang manusia sial itu sampai tubuh mereka remuk dan tidak tampak seperti tubuh manusia lagi. Patutnya hanya onggokan-onggokan daging hancur dan tulang-tulang patah. Ketika semua orang sudah merasa puas, mereka juga mulai ngeri melihat hasil perbuatan mereka. Menghentikan pengeroyokan terhadap 3 mayat itu, dan mereka memasuki rumah keluarga Kwa. Shin Leong tidak berada di situ. Kiranya bocah ini yang baru saja tergetar jiwanya, tergores penuh luka melihat ayah bundanya dibacoki dan dibunuh. Ketika melihat 3 orang pembunuh itu dikeroyok dan disiksa, jiwanya makin terhimpit. Luka-luka di hatinya makin banyak, dan dia tidak kuat menahan lagi. Dilihatnya wajah orang-orang itu semua seperti wajah iblis, dengan mata bernyala-nyala, penuh kebencian dan dendam, penuh nafsu membunuh, dengan mulut ternganga, seolah-olah tampak taring dan gigi meruncing, siap untuk menggigit lawan dan menghisap darahnya. Dia merasa ngeri, merasa seolah-olah tampak taring dan gigi meruncing, siap untuk menggigit lawan dan menghisap darahnya. Dia merasa ngeri, merasa seolah-olah berada di antara sekumpulan iblis. Maka sambil menangis terseduh-seduh, Shin Leong lalu lari meninggalkan tempat itu, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Kunleng, terus berlari ke arah pegunungan yang tampak dari jauh seperti seorang manusia sedang rebahan. Seorang manusia dewa yang sakti yang akan melindunginya dari kejaran iblis itu. Seperti orang kehilangan ingatan, semalaman itu Shin Leong terus berlari sampai pada keesokan harinya. Saking lelahnya, dia tersaruk-saruk di kaki pegunungan Jenghuangshan. Kadang-kadang tersandung kakinya dan jatuh menelungkup. Bangun lagi dan lari lagi, terhuyung-huyung, dan akhirnya pada keesokan harinya, pagi-pagi dia terguling roboh, pingsan di dalam sebuah hutan di lereng bagian bawah pegunungan Jenghuangshan. Setelah siuman, anak kecil berusia 5 tahun ini melanjutkan perjalanannya, dan beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah hutan penuh bunga, karena kebetulan pada waktu itu adalah musim semi. Di sepanjang jalan mendaki pegunungan, kalau perutnya sudah mulai lapar, anak ini memetik buah-buahan dan makan daun-daunan. Memilih yang rasanya segar dan tidak pahit, sehingga dia tidak sampai kelaparan. Di dalam hutan 1000 bunga itu, Shin Leong terpesona, merasa seperti hidup di alam lain, di dunia lain. Tempat yang hening dan bersih, tidak ada seorang pun manusia. Kalau dia teringat akan manusia, dia bergidik dan menangis saking takut dan ngerinya.
Dia telah menyaksikan kekejaman-kekejaman yang amat hebat. Bukan hanya kekejaman orang-orang yang merenggut nyawa ayah bundanya, yang memaksa ayah bundanya berpisah darinya dan mati meninggalkannya. Akan tetapi juga melihat kekejaman puluhan orang tetangga yang menyiksa 3 orang itu sampai mati dan hancur tubuhnya. Dia bergidik dan ketakutan kalau teringat akan hal itu. Di dalam hutan 1000 bunga itulah dia merasakan keamanan, kebersihan, keheningan yang menyejukkan perasaan. Mula-mula, Sin Leong tidak mempunyai niat untuk kembali ke kotanya, karena ia merasa terasa ngeri, tidak ingin melihat ayah bundanya yang berlumuran darah. Tak ingin melihat mayat 3 orang pencuri yang rusak hancur. Ketika dia tiba di hutan Jeng Huangshan itu dan melihat betapa tubuh dan pakaiannya ternoda darah yang baunya amat busuk, dia cepat mandi dan mencuci pakaian di anak sungai yang terdapat di hutan itu. Anak sungai yang airnya keluar dari sumber jernih dan sejuk sekali. Mula-mula memang dia tidak ingin pulang karena kengerian hatinya. Akan tetapi setelah 2-3 bulan bersembunyi di tempat itu, timbul rasa cintanya terhadap hutan 1000 bunga, dan ia kini tidak ingin pulang sama sekali, karena dia telah menganggap hutan itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Di dekat pohon peak yang besar, terdapat bukit batu, dan di situ ada guanya yang cukup besar untuk dijadikan tempat tinggal, dijadikan tempat berlindung dari serangan hujan dan angin. Gua ini dibersihkannya dan menjadi sebuah tempat yang amat menyenangkan. Demikianlah, anak ini tidak tahu sama sekali bahwa harta kekayaan orang tuanya yang tidak mempunyai keluarga dan sanak, kadang lainnya telah dijadikan perebutan antara para tetangga sampai habis ludes sama sekali. Dengan alasan mengamankan barang-barang berharga dari rumah kosong itu, para tetangga telah memperkaya diri sendiri. Mereka ini tetap tidak tahu atau tidak mengerti bahwa mereka telah mengulangi perbuatan 3 orang pencuri yang mereka keroyok dan bunuh bersama itu. Mereka juga melakukan pencurian, sungguh pun caranya tidak sekasar yang dilakukan para pencuri. Jika dinilai, pencurian yang dilakukan para tetangga dan sahabat ini jauh lebih kotor dan rendah daripada yang dilakukan oleh 3 orang pencuri dahulu itu. Karena para pencuri itu melakukan pencurian dengan sengaja dan terang-terangan. Mereka itu adalah pencuri, tidak terselubung apa-apa, dan kejahatannya itu memang terbuka sebagai orang-orang yang mengambil barang orang lain di waktu si pemilik sedang lengah atau tertidur. Namun, apa yang dilakukan oleh para tetangga itu adalah pencurian terselubung dengan kedok menolong, sehingga kalau dibuat takaran, kejahatan mereka itu berganda. Pertama, jahat seperti si pencuri biasa karena mengambil dan menghakimi milik orang lain. Kedua, jahat karena bersifat munafik, melakukan kejahatan dengan selubung kebaikan. Demikianlah, sampai 2 tahun lamanya anak berusia 5 tahun ini tinggal seorang diri di dalam hutan 1000 bunga. Sebagai putra seorang ahli pengobatan, biarpun ketika usianya baru 5 tahun, sedikit banyak Sin Leong tahu akan daun-daunan dan akar obat. Bahkan sering dia ikut ayahnya mencari daun-daun obat di gunung-gunung. Setelah kini dia hidup seorang diri di dalam hutan, bakatnya akan ilmu pengobatan mendapat ujian dan pemupukan secara alami. Dia harus makan setiap hari itu untuk keperluan ini. Dia telah pandai memilih dari pengalaman mana daun yang berkhasiat dan mana yang enak, mana pula yang beracun dan sebagainya. Selama 2 tahun itu, dengan pakaian tercabik-cabik tidak karuan, sering pula dia terserang sakit, dan dari pengalaman ini pula dia dapat memilih daun-daun dan akar-akar obat, bukan dari pengetahuan, melainkan dari pengalaman. Mungkin karena tidak ada sesuatu lainnya yang menjadi bahan pemikiran, maka anak ini
dapat mencurahkan semua perhatiannya terhadap pengenalan akan daun dan akar, serta buah dan kembang yang mengandung obat ini, sehingga penciumannya amat tajam terhadap khasiat daun dan akar obat. Dengan menciumnya saja, dia dapat menentukan khasiat apakah yang terkandung dalam suatu daun, bunga, buah, ataupun akar. Tidak kelirulah kata-kata orang bahwa pengalaman adalah guru terpandai. Bagaimana kisah menarik Shen Liong dalam mempelajari daun-daunan di hutan 1000 bunga? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.